Baik, shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama kami Bidang Pembinaan Pengurus Pusat Permata GBKP dalam Serembuan WA Permata GBKP. Dan kali ini senang sekali hari ini kita mengadakan kembali. Dan kali ini kita juga akan dibawakan moderator kita malam hari adalah pendeta luar biasa juga Bapak seorang dosen yang sudah bergabung pada malam hari ini bersama dengan PT Sri Wulan. Shalom, selamat malam pendeta. Selamat malam Bang, selamat malam teman-teman. Ya, kembali lagi bersama dengan aku teman-teman Vistaku dari Bidang Pembinaan Pengurus Pusat Permata GBKP yang akan membawa kita pada sama malam hari ini. Dan mungkin langsung saja sebelum kita akan memulai sermon, kita akan mendengarkan pujian terlebih dahulu melalui kita tentunya yang boleh kita berikan masing-masing dimanapun berada kita akan pujian dulu. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya,
Baik, kita sambut sukacita pada malam hari ini karena Tuhan masih mempersatukan kita dari segala aktivitas kita pada malam hari ini yang masih dapat berkumpul pada sermon kita pada malam hari ini. Dan untuk memulai sermon kita akan berdoa terlebih dahulu teman-teman. Mari kita berdoa, kita satu hati kita berdoa. Kami bersukacita pada Yesus yang baik, Bos, setiap pesta Tuhan yang masih menemani kami, bagaimana kami sudah menjalani hari-hari kami dari penatnya aktivitas kami di satu hari yang Bapa. Kami sangat bersukacita dan sangat bersyukur bahwa Roh Kudus Tuhan yang menemani kami, dan kami juga tentunya sangat bersukacita pada malam hari ini Tuhan, bagaimana Tuhan juga telah mengizinkan kami untuk berkesempatan kita bergabung pada sermon Tuhan pihak rumah tangga PKP di malam hari ini. Tuhan yang baik, kami hari ini akan mengikuti uh, sermon ini biar Tuhan memberkati kami Bapak, walaupun sermon ini dilaksanakan secara virtual meeting, tapi semoga Tuhan ini tidak mulai cita dalam diri kami, bagaimana kami semua yang belajar berkaitan dengan berkat kami di dunia depan. Kami juga saya bersuka cita pada malam hari ini Tuhan, bagaimana hamba Tuhan pendeta kami, pendeta ini sudah mengisahkan dirinya untuk berbagi ilmunya, mengajar kami seluruhnya anak Tuhan, pentingnya PKP pada malam hari ini. Dan segala persiapan juga sudah disiapkan pendeta kami. Biar Tuhan yang membesarkan pendeta kami, mengarah peristiwa Tuhan sehingga segala sesuatu yang nanti sampai itu dapat kami. Seluruh device yang kami gunakan, jaringan sesuatu yang kami berada biar Tuhan yang campur, dan semuanya akan ada di dalam Bapa. Kami akan mulai sama kami Tuhan yang beri kami buat siap sama kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom, selamat malam sekali lagi untuk teman-teman semuanya di mana teman-teman hari ini berada. Senang sekali kita berkumpul kembali pada sermon malam hari ini. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini sudah datang pendeta kita yang sangat luar biasa, itu pendeta Indah Sri Uldina. Shalom, selamat malam pendeta. Apa kabar untuk hari ini pendeta? Selamat malam, Bang. Kalau kabarnya hari ini agak sedih karena akan pindah kembali ke rumah setelah meninggalkan kampus. Tapi ya yang lainnya aman-aman aja. Oke, mungkin meninggalkan rumah pindah kampus, gimana nih pendeta? Mungkin boleh cerita sedikit kali ya, supaya kita tahu, karena Karena kayaknya ini kesempatan pertama lagi ya akhirnya pendeta melayani di rumah tangga PKP di luar dari Kudus PA ya pendeta ya. betul, betul. Jadi salam kenal teman-teman, saya Pendeta Indah Sri Ulina Ginting, Bro Ginting Munte, Beberapa Karo Surbakti. Jadi tugasku dari Madraman GBKP adalah jadi dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Nah, hari ini, per minggu ini sebenarnya sudah officially mempersiapkan diri untuk keberangkatan studi S3. Jadi sudah tidak tinggal lagi di kampus. Selama ini atau bagi mereka yang sebenarnya bisa memanfaatkan fasilitas. Jadi suaraku kedengaran jelas nggak? Dengar. Tadi ada sedikit enggak aja. Jadi bakal balik lagi ke Depok, rumah orang tua di Depok. Jadi tadi hari ini seharian packing bersama dengan rekan-rekan di kampus, gitu jadinya ceritanya. Oke, iya. Berarti S3 di mana nih pendeta? Di kampus yang sama kan atau kampus yang berbeda? Oh, S3 nanti di Jerman. Eh, Oh, Berangkatnya kalau Tuhan berkehendak baik, semuanya aman-aman akhir September. oke. Kita doa juga sama-sama semoga teman-teman semuanya dapat berjalan berlancar pendeta ya. Itu mungkin sedikit perkenalan mungkin untuk teman-teman yang belum mengenal pendeta Indah, walaupun mungkin sudah membaca tulisannya beberapa tahun terakhir di periode sebelumnya, dan ini Betul. adalah periode kedua. Tapi ini adalah eh, apa namanya, wujud asli dari pendeta yang luar biasa yang selama ini kita hanya melihat tulisannya saja gitu ya. Jadi mungkin langsung saja pendeta kita akan masuk ke bahasan kita pertama. Kami persilakan ke pendeta ambil alih. Puji pendeta. Oke, terima kasih Bang. Izin share screen. Um, hmm, wait, bentar ya. Oh ya, fun fact sebenarnya pendeta masih permata GWKP kan pendeta ya? Aku masih permata teman-teman. Ini bukan fun fact, but it's Oh iya. reality. Jadi nggak perlu dijadikan sebuah apa namanya ya, sebuah momok apa segala macam. It's chill, permata zaman sekarang angka pernikahan juga tidak sudah menurun ya, Hmm. jadi aman. Tapi sebentar ya, ini ada oke, ini kayaknya harusnya udah bisa nih.
Ya. Oke, there we go. Oke, udah mana sini? Oke, kelihatan nggak, Bang? Kelihatan, kelihatan, kelihatan. Oke, jadi bahan yang pertama itu temanya adalah mempergunakan waktu dengan baik. Ayat teks yang menjadi dasar perenungan kita atau bahan PA ini adalah dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan saksama, ini bahasa Indonesia terbaru ya. Jadi bukan seksama tapi saksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ini tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus. Saya tidak akan menambahkan lagi dasar penulisan surat Efesus karena teman-teman bisa membaca di buku PA, detaser kita sudah menuliskannya. Jadi apa yang saya lakukan dalam dua bahan ini adalah elaborasi dengan implementasi pada konteks kita saat ini. Nah, saya menggunakan terjemahan baru yang kedua yang diterbitkan oleh LAI. Dia bilang, perhatikanlah dengan saksama. Kata saksama itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti blepo, berarti memperhatikan atau memerhatikan, menyadari dan waspadalah. Jadi sebenarnya seksama itu adalah teman-teman atau kita tuh punya perhatian yang bukan hanya terpusat pada satu inti saja, tapi holistik gitu ya. Itu kenapa disebut dengan saksama. Aksara Jawa sebenarnya juga menjelaskan bagaimana saksama itu seperti kita itu memperhatikan sesuatu tapi seluruhnya. Contoh ini remote AC lah ya. Kita itu kalau konteksnya remote itu selalu kotak. Tapi kita biasanya hanya memperhatikan dua tombol misalnya. On off, tombol on off atau temperatur. Ya nggak sih? Kita mau naikin panasnya atau dinginnya atau matiin. Tapi yang dimaksud dengan seksama adalah kita bukan hanya memperhatikan dua tombol yang sesungguhnya kita pakai setiap hari, tapi kita memperhatikan keseluruhan tombol tersebut. Sehingga ini yang dimaksud dengan seksama. Kadang-kadang ya kita memberi perhatian tapi hanya pada sesuatu yang menguntungkan kita. Kita hanya beri perhatian pada sesuatu yang membuat kita dipandang baik oleh orang. Gitu. Tapi itu bukan seksama. Itu bukan sesuatu yang menyeluruh. Gitu. Sehingga frasa keduanya, Paulus bilang, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kata bagaimana kamu hidup dalam bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya lah ya, terjemahan terlebih dahulu sebelum bahasa Indonesia adalah pay attention to how you walk. Kasih perhatian bagaimana kamu berjalan. Nah, berjalan di sini maknanya ada dua. Ada harafiah, beneran jalan, jalan kaki dan segala macam, atau makna kiasan atau metafora. Bagaimana kamu berlaku dengan orang lain, bagaimana kamu berkeliling. Jadi orang itu ngelihat kamu tuh gimana sih sebenarnya gitu ya. Orang tuh ngelihat kita ketika kita jalan itu nyaman nggak? Atau jangan-jangan ketika kita masuk ke ruangan tertentu orang itu udah nggak nyaman dengan keberadaan kita. Sehingga peripateo itu adalah menjalani keseharian, bersikap mengikuti sesuatu. Jadi apa yang kamu taati, norma apa, etika apa, itu juga adalah cara kamu hidup, cara kita hidup. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Efesus itu menjadi sangat penting karena jemaat ini adalah jemaat yang juga bergumul dengan segala ajaran-ajaran yang berbeda dari mereka. Maka janganlah seperti orang bebal. Detaser kita sudah menjelaskan apa arti bebal. Bebal itu orang yang susah berubah, tidak mau mendengarkan, dan ini seperti bangsa Israel yang kemudian dikritik oleh para nabi, para hakim, raja, dan segala macam. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Nah, bijak di sini yang berasal dari kata Sophia atau Sophos, ditentukan oleh pertimbangan yang melahirkan pilihan guna menjadikan diri lebih baik.
Jadi kamu hanya bisa atau kita hanya bisa bijaksana itu dinilai oleh orang melalui pilihan kita, melalui pertimbangan kita. Jadi saya mulai dengan kata pertimbangan karena belum tentu pilihannya bijak, tapi pertimbangannya bijak. Semoga nanti kita bisa ada diskusi ya di bagian ini ya. Karena berpikir bijak belum tentu melahirkan keputusan yang bijak, tapi keputusan yang bijak sudah pasti pertimbangannya bijak. Kenapa saya bilang begini? Ada banyak kisah yang teman-teman nanti akan lihat di media sosial atau berita-berita atau iklan-iklan Thailand dan segala macam. Ada seorang anak kecil yang akhirnya harus mencuri obat-obatan karena dia tidak punya uang untuk mengobati ibunya dan segala macam. Pertimbangannya bijak, dia ingin menolong ibunya, tapi karena fasilitas sumber dayanya tidak cukup, dia harus mencuri. Keputusannya menjadi tidak bijak menurut norma kebanyakan. Maka menurut Paulus di sini adalah janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Bijak ditentukan oleh pertimbangan yang melahirkan pilihan guna menjadikan diri lebih baik. Maka ketika kita bilang mempergunakan waktu dengan baik, ini kelihatan nggak sih Bang? Ini di tampilanku kepotong dikit. Ini kelihatan ya, aman ya. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Teman-teman, saya ingin mengungkapkan sebuah data atau sebuah penelitian. Dulu kita menggunakan analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat, gitu kan. Itu banyak banget digunakan oleh organisasi-organisasi gereja atau perusahaan-perusahaan. Tapi recently atau belakangan ini ada penelitian yang menggunakan analisis VUCA dan BANI. GBKP melalui tim perumusan GBP dan tata gerejanya, yang mana juga saya adalah bagian di dalamnya, itu juga berkaca dari penelitian VUCA. VUCA ini adalah sebuah penelitian yang dirumuskan pada tahun setelah 1980. Itu karena perang dunia. Lalu BANI itu muncul ketika kita memiliki COVID-19, isu kerusakan alam itu sudah menjadi isu global. Yang mau dilampirkan oleh segala penelitian ini atau metode analisis ini, kita sekarang itu banyak menjumpai pengalaman-pengalaman yang membuat kita rapuh, cemas, kehidupan menjadi tidak linear. Sekarang kita kayak kembali ke masa lalu, anak SMA udah merasa biasa aja tinggal sama pacarnya. Anak kuliahan udah nggak ada merasa bersalah ketika nge-vape dimanapun gitu. Semuanya udah jadi nggak linear, sulit dipahami. Zaman sekarang akan lebih banyak perihal yang membuat kita rapuh, cemas, kehidupan menjadi tidak linear dan sulit dipahami. Ini hari-hari itu. Inilah yang kita hadapi di kehidupan kita sekarang. Pada hari-hari di Efesus, mereka mengalami sebuah pergumulan identitas karena zaman itu menjadi seorang Kristen itu adalah sebuah identitas yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Maka saya tidak memakai hari-hari pada zaman Efesus, tapi bagaimana kita merenungkan hari-hari ini. Apakah hari-hari ini jahat? Apakah kemudian hari-hari ini penuh dengan pertimbangan? Mari diingat teman-teman, identitas Kristen masih menjadi identitas yang terbanyak sedunia. Kalau kita kembali ke Indonesia, maka kita minoritas. Kalau kita kembali ke Tanah Karo atau tanah kelahiran kita atau Sumatera, maka Kristen masih mendominasi. Tapi yang mau saya bilang adalah ternyata identitas keagamaan ini tidak menjadikan kita lepas dari kerapuhan, kecemasan, kehidupan yang tidak sulit dipahami. Justru spiritualitas kita, agama kita, justru membuat kita harus merengkuh segala perjalanan itu. Maka apa sih yang bisa kita lakukan untuk mempergunakan waktu dengan baik? Saya ingin mulai dengan data yang sangat menarik. Teman-teman kalau baca Kompas, Kompas pernah merilis ini di akhir tahun 2025, dia bilang begini. Sepanjang tahun 2025 kita disuguhkan oleh beragam berita yang memengaruhi kita dalam berpengharapan. Jadi kalau kita mau lihat, ada 44% berita di Kompas itu bersentimen negatif.
lalu 33% bersentimen netral, 23% bersentimen positif. Dan ini sebuah statement yang menarik dari Kompas. Walaupun dia mengungkapkan data yang sangat menarik. Meski didominasi oleh khawatir, sedih, dan marah, mood pemberitaan itu merekam harapan dan optimisme. Yang saya mau bilang adalah waktu-waktu kita itu semua dipengaruhi oleh apa yang kita baca, apa yang kita geluti, apa yang kita kerjakan dalam hari-hari kita. Maka refleksi ini menjadi sangat menarik, data ini menjadi sangat menarik karena kita nggak sadar bahwa kita ini sekarang di dunia yang serba bani, serba tidak linear, susah, cemas, rapuh, dan segala macam. Walau hidup kita baik-baik aja, atau ada rekan-rekan kita yang bergumul dengan kehidupan mereka. Maka ini dia spektrum beritanya. Jadi kalau teman-teman mengikuti Kompas, karena saya masih mengikuti Kompas, mengikuti segala berita, bukan hanya mengikuti dunia artis, maka ini yang menarik. Di bulan-bulan ini negatifnya ringan, bulan-bulan ini bersifat netral, bulan ini bersifat negatif. Itu tahun 2025. Sekarang kita sudah 8 bulan di tahun 2026. Saya nggak tahu sudah berapa kasus kriminalitas, bencana alam, bencana sosial, korupsi, dan segala dinamika problem di negara ini yang disuguhkan kepada kita. Cerita-cerita itu bukan hanya datang dari ranah politik, tapi juga dari ranah artis, entertainment, yang harusnya menjadi menghibur kita, tapi justru membuat kita semakin mempertanyakan apa yang terjadi di negara ini. Kita merujuk kembali mungkin banyak dinamika di gereja kita dengan segala problem yang ada, entah ketidakjujuran, entah gereja yang tidak nyaman, atau ibadah yang membosankan dan segala macam. Teman-teman nanti lihat juga data dari Bilangan Research. Dia mengeluarkan di tahun 2024, maka remaja atau generasi Z sudah mengalami kebosanan yang cukup besar untuk datang ke gereja. Karena mereka menyatakan bahwa tidak ada inspirasi dari pemimpin-pemimpin orang tua atau mereka yang memimpin. Maka data-data itu menjadi penting bagi kita untuk kita menentukan apa sih yang bisa kita lakukan di era yang semakin merapuhkan ini, di era yang semakin kacau ini, dan bagaimana caranya kita mempergunakan waktu dengan baik. Data kita di buku PA menjelaskan untuk kita membuat jurnal harian. Itu seperti kayak kita melakukan sebuah persiapan menjalani hari-hari. Maka di sermon ini saya menawarkan sesuatu yang berbeda, yakni milikilah sebuah skala prioritas dalam hidup. Dan ini bisa dilakukan dengan skala yang berbeda. Skala terdekat hari ini, skala medium 1 minggu atau 2 minggu ke depan, atau skala panjang. Saya mau jadi apa dalam setahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau bahkan kalau berani 10 tahun ke depan. Di dunia kerja, itu akan dipertanyakan ketika kita melamar kerja. Di dunia kuliah, itu juga akan ditanyakan ketika kita memilih satu jurusan. Maka menentukan skala prioritas itu adalah salah satu cara penting untuk kita menggunakan waktu kita dengan baik. Maka kolom yang pertama, penting dan mendesak, lakukanlah sekarang. Nanti kita bisa diskusikan apa sih yang penting dan mendesak. Itu akan mengevaluasi apa yang menjadi standar hidup kita. Apa yang benar-benar penting. Kalau saya ditanya penting dan mendesak itu cuma 3. Bagaimana pola tidur saya cukup, bagaimana pola makan saya cukup, dan bagaimana kerjaan di hari itu bisa saya selesaikan. Dari skala yang kecil maupun skala yang besar. Lalu, tidak penting tapi mendesak pada hari ini. Yang hari ini, yang tidak penting adalah kalau saya boleh merenungkan sehari ini ya, yang paling tidak penting adalah misalnya nongkrong. Saya bisa tadi misalnya sebelum kita sermon ini nongkrong dulu ya, karena saya sudah tidak mengajar, saya sudah tidak ada tugas tanggung jawab gitu ya. Tidak penting tapi mendesak adalah, tidak penting tapi mendesak ini, beresin kantor misalnya, atau packing barang.
dia menjadi tidak penting tapi mendesak karena saya harus pindah ke rumah saya yang di Depok misalnya. Rencanakan secara asap, secara cepat gitu ya. Dia memang tidak terlalu penting tapi di saat yang sama harus diselesaikan sekarang. Lalu yang ketiga adalah penting tak mendesak, minta bantuan orang lain. Ini seperti sebuah bagaimana kita tahu itu penting tapi kayaknya kalau tidak dilakukan hari ini kita masih aman-aman aja hari ini. Atau dia menjadi penting tapi dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan. Itu seperti planning di waktu-waktu yang lebih panjang. Tidak penting dan tidak mendesak, itu seperti hal-hal yang sebenarnya tidak membuat kita lebih baik. Begadang, nongkrong, apalagi hal-hal yang membuat kita justru jauh dari diri kita. Saya tidak bilang nongkrong tidak perlu ya, karena buat saya suka banget nongkrong, saya suka banget main gitu ya, tapi mesti diatur. Nanti seiring berjalannya waktu, semakin usia semakin panjang, saya 35 tahun, di usia ini saya kemudian lebih memilih, teman saya nongkrong ini ngasih manfaat nggak ya buat saya? Kalau nanti gua nongkrong sama dia, saya nongkrong sama dia, tapi jadinya pulang-pulang kesel, pulang-pulang capek, mendingan nggak dulu deh, ntar dulu deh. Ketika kondisi tank perhatian saya atau tank kasih sayang saya lagi kuat, lagi penuh, oke, saya akan nongkrong dengan dia. Jadi teman-teman, kita harus punya 4 setidaknya skala ini. Kalau enggak, ini yang saya ingatkan. Ingat, jika semua hal penting, berarti tidak ada yang penting dalam hidup kita. Kalau semuanya penting, semuanya pengen dijalanin, semuanya pengen hebat, berarti tidak ada yang penting sebenarnya dalam hidup kita. Maka apa sih yang bisa direnungkan melalui apa yang disampaikan oleh Paulus melalui Efesus 5 ayat 15 sampai 16? Yang pertama, semua waktu pada dasarnya baik. Jadi sebenarnya tidak ada waktu yang tidak baik. Ketika kita berduka pun itu waktu yang baik, karena melalui duka Allah sedang menyatakan kebesarannya. Belajarlah dari pengkhotbah untuk menghargai setiap waktu. Itu yang sering kita baca, bahwa kita sering terjebak dengan statement semua akan indah pada waktunya, gitu ya. Seakan-akan indah pada waktunya itu selalu di masa depan. Padahal semua waktu pada dasarnya baik. Tidak ada waktu yang tidak baik. Tapi pemaknaan terhadap baik itu biasanya datang belakangan karena kita punya perasaan. Ketika kita kehilangan, kita jadinya marah, emosi, kecewa, menangis, sedih, dan segala macam. Ketika kita gagal dan segala macam, kita merasa itu waktu yang terburuk. Lalu kita tidak menghargai apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Padahal semua waktu esensinya baik, teman-teman. Tidak ada waktu yang tidak baik. Waktu menjadi tanda keterbatasan, jelas itu yang menjadi identitas kemanusiaan. Maka bagi Paulus penting bagi jemaat Efesus untuk mempergunakan hari mereka baik adanya. Karena dunia akan menawarkan yang jahat. Kehidupan itu singkat, maka menyia-nyiakannya hanya akan memperlebar keterbatasan kita. Justru kita diajak menggunakan keterbatasan itu, menghargai kasih penyertaan Allah yang tak terbatas. Jadi mari dibayangkan kita terbatas, tapi kasihnya tak terbatas. Inilah yang membuat kita bisa terkoneksi dengan Allah. Karena kasihnya yang tak terbatas, walau kita terbatas. Ini juga yang disebut dengan paradoks. Jadi teman-teman kan juga sering dengar Matius 5, berbahagialah mereka yang berduka cita. Kata berbahagialah mereka yang berduka, itu adalah sebuah statement yang paradoks. Dia satu sisi tidak dibutuhkan, di sisi lain dia sangat dibutuhkan. Paradoks, nanti teman-teman bisa cari makna aslinya. Jadi waktu itu menunjukkan tanda keterbatasan kita. Karena kita terbatas, maka hargailah waktu. Gunakanlah dengan baik. Jadi tidak ada waktu yang tidak baik. Maka yang terakhir adalah menjadi resilience. Itu cara kita mempergunakan waktu dengan baik. Karena ada satu istilah dalam diskursus atau ilmu psikologi yang namanya disebut rumination. Atau kita terlalu tenggelam pada perasaan sedih, perasaan gagal, berputar terus di situ. Ujung-ujungnya apa? Terpusuh. Terpusuh, walaupun ini sebenarnya sebuah kekuatan di orang Karo, tapi sebenarnya mengalami stigma negatif yang sangat besar.
ketika kita rumination, terjebak pada lingkaran duka yang terlalu mendalam, tidak ada proses keluar dari kegelapan itu, kita jadinya apa? Kita jadinya sinis sama orang lain. Kita jadinya bitter, apapun dianggap sebagai sesuatu yang tidak membahagiakan. Kita jadinya apa? Iri, dengki, dendam sama orang lain. Maka ciri orang yang mempergunakan waktu dengan baik adalah ditandai dengan kebangkitan kembali dari sebuah kegagalan dan kejatuhan. Orang yang bisa bangkit dari kegagalan, bisa bangkit dari kejatuhan, justru dia menghargai waktu dia jatuh, waktu dia gagal. Itu yang bisa kami sampaikan, Bang. Jujur. Oke, jujur ternyata atas ini daging semua sih menurut saya secara personal dalam diri. Di ayat 15 sudah disebutkan bagaimana kita harus belajar sama-sama, artinya menurut saya pribadi kita give attention dengan sangat banyak kalau misalnya sekedar yang saja, tapi memang benar-benar memperhatikan secara keseluruhan gitu ya tadi ya. Kemudian ini juga akan jadi pertanyaan sih kalau secara pribadi peneliti ini berkata dengan ayat 16 yang menyebutkan bahwa hari-hari adalah jahat. Sama sih sebenarnya kita kan kadang terlalu eh, menerima informasi cukup banyak ya yang membuat kita akhirnya cukup lelah dan segala macam itu juga mungkin kadang memberi pengaruh yang berlebihan. Tapi lebih ke kayak maksud di sini tuh seperti apa di luar dari kondisi Indonesia Raya pada saat ini memang semua itu buruk, bahkan 18 Agustus aja kemarin habis demo gitu. Ini gimana nih maksudnya pendeta di ayat 16 berkaitan dengan eh, memanfaatkan waktu dengan catatan bahwa hari-hari ini adalah jahat gitu, pendeta. Sebenarnya Paulus mau menunjukkan keterbatasan manusia atau jemaat di Efesus. Jadi kan dia menulis ini dari penjara untuk mengungkapkan bahwa saya tidak bisa merengkuh kamu dengan sentuhan badania. Hari-hari jahat pada yang dituliskan oleh Paulus mau mengingatkan bahwa kamu akan selalu tergoda untuk memilih mana rasul yang menurutmu paling benar, paling menarik, tapi di saat yang sama hari-harimu akan apa ya? Akan terjebak pada perbandingan itu, pada komparasi itu. Sehingga hari-harimu tidak lagi melihat karya Allah, melihat Kristus yang menolongmu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu penekanan besar di tulisan Efesus adalah bagaimana gaya kehidupan mereka. Di Efesus juga Paulus mengingatkan relasi antar suami dan istri. Ini sering banyak dikutip oleh teologi-teologi pernikahan yang mau mengatakan bahwa bagaimana orang itu bisa benar-benar memiliki sebuah koneksi di dalam kehidupan mereka. Maka hari-hari yang jahat itu menjadikan kamu lebih individualis. Hari-hari yang jahat membuat kamu lebih mementingkan dirimu sendiri. Hari-hari yang jahat membuat kamu lupa bahwa siapa yang mempersatukanmu, yakni Kristus, gitu ya. Lalu yang ketiga, bagaimana sebenarnya anugerah Allah melalui Paulus kepada orang Efesus mau mengingatkan bahwa ini bukan masalah Yahudi dan Yunani saja, ini kan perdebatan di semua surat Paulus gitu ya, bahwa anugerah Allah melalui Kristus itu adalah bagaimana mereka menghargai perbedaan, bukan hanya bukan hanya mengharap pada kesamaan. Jadi keberagaman di tengah mereka adalah sebuah tanda atau ciri karya Allah dalam kehidupan mereka. Nah, kalau mereka tidak memperhatikan ini, maka hari-hari mereka akan hanya memperlebar perbedaan itu, memperlebar berbagai macam ajaran, memperlebar keegoisan mereka untuk memenuhi kehendak mereka sendiri. Itu sih sebenarnya secara garis besar bahwa apa yang dilakukan atau yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Efesus untuk mengingatkan bahwa ini bagaimana perbedaan-perbedaan di tengah mereka, perbedaan tokoh-tokoh ajaran yang harusnya membuat mereka kembali percaya pada ajaran tentang Kristus, perbedaan budaya dan suku, relasi mereka antar satu sama lain itu jadi tanda mereka percaya pada siapa yang diajarkan oleh Paulus, yakni Yesus Kristus. Gitu. Jadi nanti inti besarnya adalah bagaimana itu nanti baca di Efesus 2, karena memang Efesus 2 itu katanya adalah sebuah puisi yang menjelaskan Yesus
menjadi pusat kesatuan dalam jemaat Kristen yang berbeda-beda itu. Jadi melalui Efesus sebenarnya kita mau percaya yang dipanggil oleh Allah bukan hanya orang Yahudi, tapi orang Yunani. Nah, hari-hari jahat hanya akan membuat kita lebih apa ya, membuat kita itu jadi lupa akan keberagaman ini. Itu sih sebenarnya yang dari kacamata aku, Bang, melihat surat Efesus. Oke, baik Pendeta. Di luar dari memang tadi yang terakhir bahwa Pendeta menyebut bahwa kita butuh resilient kalau dalam kondisi psikologi sebenarnya resilient adalah bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Karena kebetulan skripsi berkaitan dengan resiliensi Pendeta. Jadi sedih paham ya berkaitan dengan Baik. resiliensi. Dan memang tadi juga kan berita Kompas tadi ada juga sebuah pendeta sebutkan bahwa hampir 40% loh kita menyerap energi negatif dari berita yang ada. Makanya tadi terakhir bahwa di luar itu sebenarnya di balik keterbatasan kita, kita masih punya Tuhan di luar dari keterbatasan yang batas itu nggak ada. Jadi bersama Tuhan kita mampu akan resiliensi diri kita dari hal-hal yang buruk tadi. Itu yang mungkin pandanganku dan kayaknya ini ternyata akan ada pertanyaan menarik mungkin dari pembinanya karena sudah membuka kameranya tandanya dia sangat bersuka cita ataupun bertanya pada malam hari ini mungkin langsung kami persilakan saja kepada Bang Benanya mungkin ada yang mau ditanya akan kamu bisa sampaikan boleh Shalom, Bang. shalom. Dengaran, Bang? Oke, shalom pendeta. Shalom, Benaya, Bang. Benaya dari Medan Kampung Lalang. Izin bertanya pendeta, tadi kan yang Boleh. kami dengar waktu itu kan hakikatnya baik gitu kan, itu anugerah yang diberikan gitu. Cuman karena kita berteologi reform, eh, Oh. Calvin gitu kan, belajar Calvin, kami kami pernah ditanya gitu pendeta, eh, apakah orang Kristen yang tidak mempergunakan waktu dengan baik itu berdosa? Nah gitu, gitu, gitulah pertanyaannya gitu kan. Eh, Oke. eh, Kemudian kami mencoba menjawab, eh, semua yang dilakukan kan untuk memuliakan Allah. Jadi Hmm. segala segala sesuatu yang tidak dilakukan untuk memuliakan Allah adalah dosa. Sama seperti tidak mempergunakan waktu yang sudah diberikan gitu. Artinya, eh, apa namanya, pertanyaan adalah bagaimana orang-orang Kristen yang apa ya, yang tidak mampu mengatur waktunya. Tadi kan ada 4 skala yang pendeta taruh tuh. Hmm. Prioritas untuk mengatur prioritasnya gitu kan. Hmm. Tapi dia nggak bisa kan diaturnya waktunya gitu kan. Nggak nggak kan apa nggak ada kebijaksanaannya di situ. Jadi kan jadi pertanyaan, apakah waktu yang tidak dipergunakan hanya hanya masalah manajemen waktu Hmm. atau ada apa namanya ya? Ada pergumulan dosa di situ karena kan manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Apakah karena dosanya makanya dia tidak mampu gitu, tidak mampu merubah dirinya. Cuman ketika kami mencoba berdiskusi seperti itu, muncullah pertanyaan, ada kok orang ateis yang jago manajemen waktu katanya. Nah, itu kan kan jadi bercabang nih, kompleks tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Apakah itu ya itu tadi mempengaruhi pola pikir kita dan kebijaksanaan kita. Jadi bagaimanalah kami mencoba menjawab tentang waktu dan bahwa apa namanya waktu itu bukan hanya soal manajemen gitu, tapi ada ininya loh, ada perubahan dari diri yang mau menyesalkan dosa gitu. Mungkin Hmm. boleh pendeta cerahkan kami dari pandangan reform gitu. Bujur. Wah, terima kasih ya Benaya. Sebenarnya ini pertanyaanku ke Bang Luki kemarin. Siapa yang akan datang di sermon kita? Karena itu akan mempengaruhi apa yang akan saya persiapkan. Maka izinkan saya kasih eh, satu atau dua, 1 menit lah ya, cukup. Saya ingin kasih satu slide buat Bang Benaya. Ini menjadi sangat menarik karena eh, Bang Benaya sedang mempertanyakan mempergunakan waktu apakah hanya masalah teknis pengelolaan waktu atau ini masalah bagaimana kita melihat diri kita. Kalau saya bisa menjawab dari perspektif filosofis dan reform, jelas itu masalah identitas. Itu jelas sekali masalah identitas. Kamu mau disebut sebagai siapa itu akan mempengaruhi bagaimana kamu menggunakan waktumu. Kamu mau disebut dirimu seperti apa oleh dirimu sendiri itu juga akan mempengaruhi cara menggunakan waktu. Misal, saya mau disebut sebagai
pendeta gaul misalnya, maka saya kemudian akan memilih memakai baju yang tidak berkebaya, dan itu akan mempersingkat waktu saya, dan saya akan lebih dekat dengan permata, dan itu semuanya akan dipengaruhi oleh bagaimana saya mengidentifikasi diri saya. Nah, percakapan ini akan lebih filosofis, yang itu yang tadi saya takutkan, apakah jangan-jangan nanti sermonnya tidak mendarat, karena saya sering banget dapat keluhan ini dari berbagai macam jemaat, maka itu yang tadi saya tanyakan. Tapi karena Bang Benaya sudah menanyakan ini, izinkan saya membuka satu bahan yang saya pakai untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan Bang Benaya. Sebentar, ini dia. Oh bukan, bentar ya. Oke. Bang Benai kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan ya? Oke. Apakah itu masalah dosa? Saya tidak mau terburu-buru ke situ ya. Banyak banget nih teolog-teolog yang langsung bilang, itu berdosa, gitu. Akhirnya dosa jadi jawaban untuk segala hal gitu ya. Aduh, capek banget. Itu namanya kita tidak berteologi dan tidak belajar. Nah, yang pertama adalah ini ya pakai bahasa Brastagina lah, Bodali. Biar aku akan jelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Pada esensinya menggunakan waktu itu dipengaruhi oleh ketiga kecerdasan diri ini. Kesadaranmu terhadap perasaanmu, kesadaranmu terhadap siapa dirimu, dan kesadaranmu terhadap bagaimana kamu mengapresiasi diri, dan kesadaranmu terhadap apa motivasimu hidup di dunia ini. Maka ini bahasa Inggrisnya saya terjemahkan dengan sebuah 4 pertanyaan reflektif. Jadi ketika seseorang mempergunakan waktu dengan baik, setidaknya dia bisa mulai dengan menjawab 4 pertanyaan ini. Apa yang saya rasakan saat ini? Nilai-nilai apa yang membentuk diri yang diwariskan oleh leluhur saya untuk melihat kehidupan masa kini dan masa depan? Contoh ya, 2 dulu ya, self-awareness sama self-knowledge. Awareness saya saat ini, tadi kan ditanya Bang Luki, apa kabarnya? Saya berani bilang, saya lagi sedih. Biasanya kan orang jawab, luar biasa, Tuhan itu hebat gitu ya. Nggak selalu, nggak semua hari luar biasa, tapi hari-hari saya juga dipenuhi kesedihan. And it's okay, nggak ada masalah sama sekali, kan gitu. Yang kedua, nilai-nilai apa yang membentuk diri yang diwariskan oleh leluhur saya untuk melihat kehidupan masa kini dan kehidupan masa depan. Bapak sama mama itu mengajarkan saya setidaknya 3 hal. Jangan pernah bosan belajar, jangan lupa gereja, dan jangan tinggalkan pendidikan. Jadi 3 ini dari mama sama bapak yang mereka memang aktif di gereja, GBKP ya, dia bukan, walaupun saya pernah lompat-lompat gereja sebelum akhirnya ketangkap sama GBKP jadi pendeta gitu ya. Tapi itu mempengaruhi saya dalam melihat kehidupan masa kini dan masa depan. Itu yang membuat saya mencintai pendidikan. Itu yang membuat saya jadi suka belajar dan mengajar, gitu ya. Karena saya suka itu, maka saya akan mempergunakan waktu itu. Ya nggak sih? Karena nilai-nilai ini membentuk saya. Saya kalau sekarang dapat gaji, saya punya target minimal 1 atau nggak 2 buku saya beli. Dibandingkan dengan target-target yang lain dan segala macam. Tapi itu udah otomatis setiap bulan berpikir, oke, mungkin bulan ini nggak akan beli dulu karena bukunya belum habis dan segala macam gitu ya. Tapi kayak itu nilai yang tidak bisa dikompromikan gitu ya. Lalu yang ketiga, self esteem. Apakah saya punya kebiasaan baik dalam mengapresiasi diri? Dan ini akan juga mempengaruhi saya dalam menggunakan waktu. Nah, buat mereka yang tadi di label ya menurut kita mereka tidak bijak, jangan-jangan mereka lupa mengapresiasi diri. Tubuh ini dikasih alkohol, dikasih tembakau, ya dia mungkin bisa menerima beberapa spektrum atau dosis. Tapi kalau kebanyakan, maka dia akan juga rusak. Bukan hanya hal yang buruk yang masuk, makan kebanyakan, ini bukan masalah gendut aja, tapi tidak sehat. Mari dilihat angka kematian sekarang sudah menurun drastis.
Walaupun gaya hidup sehat juga sebagai fenomena yang baik yang kita hidupi zaman sekarang. Maka apresiasi diri itu juga mempengaruhi cara kita menggunakan waktu. Nah, saya adalah tipe akan makan enak ketika saya mencapai sesuatu. Gitu. Misal, makan enak buat saya apa sih? Jangan mikirin steak, jangan mikirin sushi. Makan enak buat saya itu babi panggang. Jadi, kalau saya makan setiap hari, kolesterol saya akan naik. Akan tidak baik-baik saja. Nanti jadi minum atorvastatin dan segala macam. Tapi ketika saya menargetkan itu menjadi apresiasi buat saya, maka saya akan mempergunakan waktu itu dengan sangat baik. Karena saya nggak akan setiap hari makan babi panggang walaupun saya bisa. Semoga kedapat ya bedanya mempergunakan waktu dengan baik dengan jadinya sepele dengan apa yang bisa kita dapat. Dan yang terakhir, apa motivasi saya dalam menjadi orang beriman yang mempengaruhi saya dalam menjadi seorang pelayan? Self motive dan self esteem itu paling besar mempengaruhi saya dalam mempergunakan waktu. Itu yang tadi saya bilang. Kalau kita terjebak pada rumination, tenggelam pada waktu kedukaan yang terlalu lama, kita lupa mengapresiasi diri. Kita lupa motivasi hidup kita apa dan segala macam. Maka ini dari perspektif psikologis, essential social psychologist. Yang saya mau bilang dari Calvin. Calvin itu, Reform, Johannes Calvin, menjelaskan bahwa segala, kita ini ada providensia Allah. Allah menyediakan segala waktu. Ini teologi yang cukup menarik. Tapi jangan dilupakan, walaupun Allah menyediakan segala sesuatu, dalam teologi reform, dia membutuhkan sebuah kebiasaan manusia merespons keselamatan Allah, yakni justification sama sanctification. Dia harus dibenarkan dan menguduskan diri. Itu kenapa mereka yang benar-benar reform akan militan. Itulah gerakan pietisme dalam kekristenan awal. Mereka tidak boleh. Aku udah pernah kena ini akan masuk GBKP, jadi nggak boleh. Jadi artinya pietisme masih diakui di dalam gereja kita untuk beberapa hal. Pendeta perempuan jauh lebih baik disarankan memakai rok ketika berkhotbah. Kita ke gereja harus pakai rok panjang dan segala macam. Hal-hal seperti itu masih kita akui, kita lakukan in terms dalam kerangka karo, bukan dalam pola pikir pietisme lagi. Tapi kan itu mirip. Pietisme itu kan kesucian, kekudusan yang membuat kita benar-benar menjaga. Tapi itu hanya bisa diklaim oleh siapa? Allah, bukan manusia. Nah, doyannya kita kan menghakimi. Ya nggak sih? Doyannya kita itu bukan mengajak, tapi menghakimi. Jangan-jangan kita jadi harian jahat buat orang lain. Ketika kita bukan mengajak dia jadi lebih baik, tapi kita hanya menghakimi dia karena dia tidak bijak menggunakan waktunya. Nah, sekarang fungsi kita adalah sanctification dan justification hanya bisa dilakukan oleh Kristus, karena Kristus yang menguduskan kita dari segala dosa. Makanya kita layak, kan gitu. Justification juga kita dibenarkan oleh anugerah. Dan itu yang disampaikan oleh Paulus di dalam Roma 5 ketika dia bilang keselamatan hanya kepada mereka yang beriman. Lalu tapi dilakukan lagi, ditambahkan lagi oleh Yakobus. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi akan selalu berkelindan. Berkelindan itu apa ya? Tarik-menarik. Antara bagaimana kamu menjaga kekudusan tanpa penghakiman dan di saat yang sama kamu berlaku hidup yang baik tanpa berkompromi dengan dosa. Hal terakhir, kalaupun kita terjebak pada dosa, Tuhan adalah Tuhan yang suka pertobatan. Dan pertobatan bukan sekali, dia setiap hari. Gitu. Jadi semoga menjawab Benaya. Terima kasih pertanyaannya. Kayaknya Benaya mahasiswa teologi ya? Enggak ya? Enggak juga ya? Oke. Aktivis teologi ya. Kalau gitu kita bisa bercakap lebih banyak di media sosial kita. Thank you Benaya. Oke, bujur Benaya atas pertanyaannya, dan ini kali masuk lagi Bang Ben. Kalau di psikologi kita belajar mengenai SKS nih, psikologi kepribadian dan juga psikologi sosial. Di semester yang berbeda tadi 4 materi yang tadi, dan itu
kalau di psikologi bisa tewas kita kalau misalnya dalam 1 hari kita pelajari. Tapi Pendeta Indah tuh kerennya memberikan pemahaman itu luar biasa menurut ya. Ada mungkin teman-teman juga ya ada problem paham berkaitan dengan 4 materi yang tadi gitu. Mungkin terakhir Pendeta ini aku simpulkan aja pertanyaan yang berkesinambung juga ya, yang menurut tadi di kolom komentar sesuai dengan pertanyaan tadi. Kalau misalnya tadi aku bertanya tentang hari-hari menurut Paulus itu seperti apa, di Alkitab itu seperti apa, kemudian relevansinya nih dari Bang Aditya itu di kehidupan yang sekarang itu seperti apa. Kemudian disambung dengan pertanyaan Bang Gio itu tentang bagaimana kami self controlnya nih pendeta sebagai permata GPKP dalam menyerap informasi negatif tadi, supaya kami juga tidak kehilangan jati diri kami tadi. Gitu, self control itu seperti apa gitu mungkin pendeta, jujur. Terima kasih Bang Gio dan Bang Aditya pertanyaannya. Tadi relevansinya itu yang saya coba tarik langsung dengan apa yang terjadi dengan masa kini gitu. Hari-hari kita itu semakin jahat sebenarnya karena kita dipertontonkan oleh berbagai macam bencana, bencana kemanusiaan, bencana sosial, politik dan segala macam gitu ya. Maka perhatikan hidup kita sebenarnya apa arti frasa hari-hari ini adalah jahat. Kita tidak perlu memaknai ulang dengan melihat ya beruntungnya kita di negara Indonesia sudah memberi hari-hari yang jahat. Jadi kayaknya kita nggak perlu contoh yang lain gitu ya untuk bisa memahami hari-hari ini adalah jahat gitu ya. Yang nggak tahu this is the side of suffering, itu sisi lain dari penderitaan. Penderitaan mengajarkan kita bahwa ini sesuatu yang tidak perlu kita ulang kepada orang lain gitu ya. Maka kalau kita disakiti ya jangan sakiti orang lain. That's the side of suffering. Itu kalau saya selalu bilang itu blessing in disguise. Oh, gua tahu rasanya sakit ketika disakitin oleh orang lain. Maka naluri kita harusnya tidak menyakiti orang lain karena kita tahu rasanya gimana. Kalau kita kemudian merasakan, lah, gue juga sakit, dia juga harus sakit ya. Berarti mungkin kita perlu ke lapo, perlu ke babi panggang karo. Kayaknya belum selesai rasa sakitnya, gitu ya. Sehingga memang segala luka itu mesti dikelola supaya kita tidak terjebak pada lingkaran setan atau yang disebut dengan siklus luka. Saya masih punya nurani bahwa mereka yang melukai kita adalah mereka yang tidak berani merawat lukanya atau mereka yang tidak berani menyelesaikan lukanya karena memang berdamai dengan luka itu butuh keberanian, butuh kepercayaan. Sehingga Bang Gio, apakah terlalu banyak mengonsumsi berita, informasi dapat menjadi salah satu bentuk kita tidak mempergunakan waktu dengan baik? Doom scrolling, yes. Kalau iya, bagaimana batasan yang sehat bagi anak permata dalam menggunakan media sosial dan mengikuti perkembangan berita sehingga permata tetap menjadi orang yang mengetahui keadaan dunia tetapi tidak kehilangan waktu, ketenangan, dan fokus kepada Tuhan. Yang pertama adalah cek lagi siapa yang kita follow. Saya selalu ngecek siapa yang saya follow. Sebuah resiko besar dalam bermedia sosial adalah kita akan di-follow oleh orang banyak. Saya, akun media sosial saya, maupun di Facebook, saya cuma pakai 3, Facebook, Threads, sama Instagram. Saya nggak pakai Twitter, saya nggak main, apalagi tuh, Line, TikTok, apa segala macam gitu ya. Karena saya tahu, pertama saya nggak akan aktif bermain Instagram. Yang kedua, saya tidak segitunya pay attention. Apa yang bisa saya lakukan, saya jawab praktis saja ya. Saya tidak mengaktifkan notifikasi dari media sosial. Jadi kalau ada teman-teman yang DM, teman-teman ada yang ngasih pesan personal di media sosial saya, itu nggak akan muncul notifikasinya. Itu hanya akan muncul ketika saya akses HP atau nggak ketika saya buka laptop. Itu cara saya mengontrol diri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya punya, nggak tahu ya, menurut saudara dan saudari saya, itu cukup aneh. Saya itu punya hari di mana saya akan membalas chat-chat yang tidak terbalas. Tapi nanti di hari lain, saya bisa tidak membalas chat orang. Jadi, kayaknya Bang Luki juga pengalaman itu ya. Jadi kemarin sempat tidak langsung membalas, karena itu kebiasaan saya. Karena kalau enggak, itu akan membludak chatnya. Dan kemudian saya jadi tidak menggunakan waktu saya untuk pekerjaan yang lain.
Waktu saya kapan sih bisa benar-benar memperhatikan WhatsApp atau memperhatikan media sosial atau memperhatikan pesan-pesan orang itu kemungkinan besar yang saya lakukan adalah 1-2 jam sebelum PJJ yaitu Selasa dan Kamis. Sisanya saya akan lebih banyak berfokus pada apa yang saya kerjakan di hari itu. Itu yang saya lakukan yang kedua. Yang ketiga, nggak tahu juga ini yang akhirnya membuat saya left out atau tidak terlalu mengikuti berita-berita. Saya tidak ada follow artis-artis yang gimana-gimana. Saya hanya follow mereka yang menurut saya kayaknya punya manfaat buat saya. Jadi teman-teman bisa lihat siapa yang saya follow, orang-orang besar itu adalah mereka yang kemungkinan ketika saya mengakses postingan mereka, konten mereka, saya pasti dapat pesan tertentu, gitu. Maka ketika sudah overwhelmed dengan segala berita, saya akan melakukan detox digital. Saya remove tuh semua dari HP. Itulah yang akhirnya ketika nongkrong sama sepupu-sepupu, dia akan bilang, Kak, lu tahu ini nggak? Nah, di situ saya akan, nggak tahu lagi gitu ya. Masa nggak tahu sih? Ya, nggak apa-apa juga. Kan nggak harus tahu semuanya, kan gitu. Jadi kenapa saya bisa merasa tidak apa-apa dengan itu? Karena kita masih terjebak FOMO kan, fear of missing out gitu kan. Ya karena kita nggak tahu apa yang penting buat kita. Itu yang tadi saya bilang, nggak ada skala prioritas. Jadinya kita menganggap semuanya penting, kita menganggap kita harus tampil di segala aspek, ya itulah yang terjadi. Tapi ketika overwhelmed, digital detox, olahraga, gerakan badan kita apapun 15 menit sampai 30 menit, lu nggak harus nge-gym, jalan kaki aja, jalan di tempat juga nggak ada masalah. Udah banyak YouTube-nya videonya di YouTube. Dan yang ketiga adalah journaling. Teman-teman saya itu pernah hampir konseling untuk ngomongin Prabowo. Lalu psikolognya bilang, aduh dah itu mau banyak banget dikeluhkan dan segala macam. Tapi ya itu cara kita mencari pertolongan gitu ya. Jadi terima kasih ya teman-teman yang sudah tertawa di tengah penderitaan saya gitu ya, bercanda. Tapi buat saya melihat berita tentang pemerintahan sekarang ini itu sangat melelahkan. Jadi kalau teman-teman yang follow saya di Instagram, saya nggak akan bosan-bosan itu secara gamblang mengkritik pemerintahan. Gitu. Itu sih yang bisa saya jawab, Bang Gio. Semoga menolong. Oke, bisa aku rasa juga sudah mencoba berbeda. Tapi yang ternyata suatu saya tapi memang iya. Bahkan di sekolah sekarang listnya adalah tentang politik itu sudah masuk daftar konseling. Jadi bukan suatu hal yang mengherankan lagi ya di zaman sekarang gitu. Jadi it's okay sebenarnya semua sangat lelah yang politik sekarang. Mungkin kita lanjut kali ya Pendeta ya supaya kita juga nggak overwhelmed pada malam hari ini karena mungkin kita juga sudah beraktivitas dari pagi sampai malam hari. Kita akan lanjut ke materi yang kedua Pendeta, dipersilakan.